I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai murid-murid, kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas satu materi yaitu teks berita. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Ananda dari Universitas Maritim Raja Ampat. Sebelum masuk topik pembelajaran, alangkah baiknya kita harus mengetahui capaian pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur di dalam teks berita. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi teks berita berdasarkan struktur. Pengertian teks berita. Berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Sedangkan teks berita adalah suatu tulisan yang berisi informasi mengenai suatu hal, peristiwa, atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Ciri-ciri teks berita yang baik, yaitu ada 4. Yang pertama, faktual, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Itu tidak berbohong ya. Yang kedua, faktual, yaitu informasi yang disampaikan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Yang ketiga, seimbang, yaitu informasi yang disampaikan bersifat netral atau tidak berat sebelah. Yang terakhir, sistematis, yaitu informasi yang disampaikan disusun secara urut sehingga mudah dipahami. Struktur teks berita ada 4. Yang pertama, kepala berita. Disebut juga dengan judul berita yang merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Yang kedua, teras atau tip berita. Merupakan bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam teras berita terangkum inti keseluruhan isi berita yang memuat unsur berita berupa 5W1H. Yang ketiga, tubuh berita. Merupakan inti berita tempat berita itu berada. Di dalam tubuh berita inilah pembaca dapat mengetahui isi berita secara terperinci. Yang terakhir yaitu ekor berita. Berisi informasi tambahan sebagai pelengkap dari sebuah berita tersebut. Unsur-unsur berita. Unsur berita dikenal dengan istilah 5W1H dan sering disingkat dengan istilah adik simbang yang terdiri dari what yang artinya apa peristiwa atau kejadian yang diberitakan, yaitu menunjukkan apa sih kejadian yang diberitakan. Yang kedua, when, gimana peristiwa itu terjadi. Ini menunjukkan tempat terjadinya peristiwa yang diberitakan. Yang ketiga, when, kapan waktu terjadi peristiwa tersebut. When menunjukkan waktu terjadinya peristiwa, seperti halnya hari, tanggal, tahun, bisa jadi jam. Yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ini menunjukkan pelaku atau tersangka. Yang kelima yaitu why, mengapa peristiwa itu terjadi. Ini alasan dibalik terjadinya berita tersebut. Yang keenam, how, bagaimana kronologis proses terjadinya peristiwa. Ini menunjukkan yaitu isi dalam berita tersebut. Unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan kata baku yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, menggunakan kalimat tunggal simpleks, yaitu kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Yang ketiga, menggunakan kata kerja transif, yaitu kata kerja yang memerlukan kata benda. Contohnya, Aiza membeli permen di warung. Keempat, menggunakan kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda disertai keterangan dan penyertaan. Yang kelima, menggunakan kata verbal pewarta, yaitu kata kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contohnya, Amira selaku ketua OSIS Panitia Pemilihan Ketua OSIS menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memupuk rasa kepedulian antara sesama di kalangan siswa SMP Negeri 1 Buntut.
Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.